Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman istiqama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna wa faqih ahlina fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ucapkan karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali, bertatap muka, bersilaturahim di tempat ini untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim, untuk mentadaburi Al-Quranul Karim dan untuk mempelajari tahsin ilmu tajwid ya, daripada Al-Quranul Karim. Kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Maka mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada Nabi kita, tuntunan kita, imam kita, panutan kita, ikutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah kita sudah mengucapkan puji syukur kepada Allah dan kita juga sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai pelajaran kita, yaitu tahsin dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah Quraisy. Kesalahan misalnya tidak terlalu membaca huruf shinnya tidak ditafasyikan. Misalnya li'ila fi Quraisy biasa-biasa, enggak ada tafasyinya. Seharusnya dibaca li'ila fi Quraisy, ada tafasyinya, dan di situ ada hamasnya juga, nafas yang mengalir, nafas yang banyaknya keluar, banyaknya nafas yang keluar, ya, itu hamas. Li'ila fi Quraisy, jangan li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, enggak ada hamasnya. Nah, sifatnya salah nanti, sifat hurufnya. Sifat huruf shin dia kan hamas, dan dia rakhawah juga. Rakhawah itu artinya mengalirnya, aliran suara. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Sama fa shaif, di situ dia hamas dan rakhawah juga, mengalirnya aliran suara. Nah, dia tarkik ya, tarkik. Karena dia istifal, sifat yang ketiga, dia bukan isti'ala, dan dia infitah bukan itbaq. Ya kan? Jadi dia tarkik, tipis dibaca. Quraisy, perhatikanlah, perhatikan. Nah, makanya belajar hari Jumat masuk supaya tahu hukum-hukum bacaannya, tahu. Nah, sama kalian belajar matematika. Kenapa ini sama dengan 2? Oh, ternyata 1 tambah 1 2. Kenapa ini sama dengan 2? Oh, ternyata 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi ada rumusnya. Ya kalau? Nah, kenapa jadi kayak ini? Kenapa jadi kayak ini? Oh, ini kenapa jadi dibaca li'ila fi Quraisy? Jangan nggak tahu jawabannya, harus tahu. Oh, kenapa jadi dibaca Quraisy? Pertama, sifatul hurufnya dia hamas, banyaknya udara yang keluar. Makanya caranya seperti ini, taruh tangan di depan mulutnya.
Quraisy, terasa udara banyak yang keluar. Kemudian kenapa deh Quraisy, ada dia tafashi, sifat hurufnya tafashi. Kemudian lagi sifat hurufnya dia rakhawah, mengalir, suaranya mengalir. Nah, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, sama dengan huruf shin tadi, hamas. Kemudian dia sifat hurufnya rakhawah, tarkik dan istifal dan infitah. Jadi dia tarkik tipis. Itu ayat yang kedua tadi. Kemudian falya'budu, huruf ainnya, huruf ainnya jangan seperti huruf hamzah. Falya'budu, salah. Yang benar falya'budu, ya'budu. Pertama sifatul huruf ain adalah apa? Ain apa? Jahar apa hamas? Ain. Jahar. Yang kedua bainiyah atau tawassut, betul Zidni. Nah, dia bukan rakhawah, dia bukan syiddah. Jadi tidak boleh terlalu panjang aliran suaranya dan tidak boleh juga tidak ada aliran suaranya atau syiddah. Tidak boleh rakhawah terlalu panjang aliran suaranya dan tidak boleh syiddah. Jadi pertengahan, tawassut. Namanya tawassut. Huruf tawassut. Paham? Cara bacanya falya'budu rabb hadzal bait. Jangan juga diulah rakhawah. Contoh misalnya, ini kesalahan sering nih. Falya'budu, itu jadi rakhawah jadinya. Seperti itu, ya. Yang benar dia tawassul. Faham Miftah? Ya. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, di situ ada hamas, bait. Menghamaskan huruf ta itu jangan terlalu berlebihan. Nah, pertama kalau berlebihan, misalkan berlebihan, maka huruf ta nanti terdengar seperti huruf tha. Bait, kayak huruf ta. Hadzal bait, kayak huruf tha akhirnya kan. Yang benar seperti ini. Hadzal bait. Coba ikuti. Hadzal bait. Jangan bait, jangan bait. Jangan bait, salah. Bait. رب فليعبدوا رب هذا البيت. Coba. Bait. Nyatilah jangan bait. Itu salah. Bait bukan bait tapi bai. Kan huruf ya itu. Bait. Paham? Nah, ini makanya gunanya belajar tahsin. Kalian meskipun hafal sudah 30 juz tapi salah bacaannya, kedengaran, kasih tahu. Nah, kalau makmumnya kalian jadi imam misalnya, makmumnya ahli qiraat, kalian hafal 30 juz, kedengaran salahnya. Adalah Ustaz, orang sudah hafal 30 juz tapi masih salah-salah. Sifatul hurufnya salah, makhraj hurufnya juga, bahkan hukum tajwidnya salah. Ada Ustaz sering dengar juga, ada. Kada sedikit itu. Kenapa? Karena mungkin selama dia menghafal tujuannya hafal Quran. Yang penting kau hafal Quran 30 juz. Dia meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang sunnah. Menghafal Quran itu sunnah apa wajib?
sunnah. Yang wajib dia tuh belajar tajwid, itu yang wajib. Supaya jangan sembarangan membaca Al-Qur'annya. Jangan seenak dewe. Nah, yang wajib itu tajwidnya nih. Cara membaca yang benar, yang baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Kita memakai qiraat Asim riwayat Hafaz. Itu yang benarnya, itu yang wajibnya. Nah, makanya jangan sampai kita mengajar yang sunnah, memperbanyak hafalan tapi tajwidnya kada dihiraukan, kada diperhatikan lagi bacaan tajwidnya. Sembarangan aja membaca. Banyak nang itu. Lah, maksudnya banyak itu artinya ada lah gitu kan. Dan apa ngarannya, Ustaz sering juga mendengar gitu. Soalnya kan Ustaz kan kesana kemari misalnya mendengarkan sembahyang misalnya kan. Kadang kan imam masjid itu kan kadang toanya kan nyaring. Kalau biasanya kalau toa masjid tuh nah nyaring. Kalau biasanya kadang-kadang gitu. Makanya bilanya toa masjid tuh lah nyaring keras sampai seluruh kampung tuh terdengar. Itu menyupaninya sebujurnya si imam. Kalau nya salah, supannya supan, memalukan dirinya sendiri. Dia jangan pedenya dengan suara yang lantang yang nyaring, di volumenya dinaiki oleh operatornya atau inya sorongan yang menaiki volumenya supaya kedengaran sakampungan suara full. Akhirnya menggunta sampai cacakin tabangun. Kada jadi goreng cacak. Saking gunta. Kasihan orang garing. Orang yang sakit gigi itu kasihan tuh. Saudara sakit gigi, pamannya mendengar orang gunta suara imam. Nang kayak dikuciaki di mana? Di telinga sih dia. Udah sakit gigi sih dia, sakit gigi. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaring nang gunta. Aduh, sakit gigi sih dia. Pertama sakit gigi sih dia. Kan nyaringan. Iya, anak didengar. Soalnya salah-salah juga bacaannya. Tajwidnya lepas juga, sifat hurufnya lepas juga, makhraj hurufnya kada fasih juga. Ya kalau fasih 100% itu jelas kan awal kita nang kayak Nabi kan, cuman fasih kita ini sesuai dengan kefasihan guru-guru kita yang mengajarkan. Sebab kemampuan guru-guru kita mengajarkan seperti ini ya kayak itu juga kita umpati. Menumpati Nabi 100% juga ada kamu fasih. Tapi jelaslah pasti kedengaran. Ya, pasti kedengaran. Nah, makanya ingat itu kalau jadi imam lah. Misalnya suatu saat ya Rasid nih, kan hafalannya banyak. Disuruh orang jadi imam, pada hilon imam lawan operator masjid, bila belum jadi imam lah, mic-nya mic dalam aja tuh. Jangan mic luar. Jangan terlalu nyaring mic itulah. Ya, mic dalam aja, enggak usah mic luar. Banyak salah menyupani aja. Menyupani, memalukan dirinya sendiri aja. Itu ya. Jadi yang wajib belajar tajwid, yang wajib menghafal Quran sunnah aja. Nah, ayat keempat terakhir saya jelaskan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, seperti itu bacaannya. Alladzi at'a. Di situ boleh panjang 4, boleh panjang 5 harakat. Menurut jalur Imam Syatibi atau jalur Syatibiyah. Menurut jalur Thayyibatun Nasyr di situ boleh 2 harakat. Ngarannya mad jaiz munfasil. Boleh 2 harakat. Alladzi at'amahum. Nah, di sini ada pantulan ta. Ta ini pantulannya kuat. Karena ta ini pertama sifat hurufnya apa? Ajwa. Sifat huruf ta yang pertama apa? Jahar kah hamas kan? Jahar, al-jahru. Yang kedua sifat hurufnya apa? Miftah. Ini sudah hafalannya sudah berjus-jus nih, harus tahu nih. Syiddah yang kedua bujur, yang ketiga apa? Kaisha, masih ingat?
Yang ketiga itu istifal ke isti'la. Huruf ta. Dia istifal apa isti'la? Rashid? Huruf ta isti'la. Makanya dia tafkhim, tebal. Hurufnya huruf tebal, huruf tafkhim dia. Isti'la. Makanya dibaca tebal. At-ta'amahum. Kuat dia syiddah. At-ta'amahum. Dia bukan rakhawah, bukan bainiyah atau tawassul, tapi dia syiddah dan jahar pula, al-jahr. At-ta'amahum, dan dia juga itbaq. Nah, makin kuat dia. At-ta'amahum. At-ta'amahum. Coba sama-sama. At-ta'amahum. At-ta'amahum. Jadi pantulannya jangan dibaca seperti inilah. Alladzi at'amahum. Nah, itu sering Ustaz dengar juga. Atau inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha, di mana batsha? Inna batasha. Yang benar inna batasha. Coba inna batasha. Inna batasha. Alladzi at'amahum. Ya. Jangan dibaca inna batsha rabbika lasyadid. Tidak ada pantulan, tidak ada qalqalahnya, tidak ada jaharnya, tidak ada syiddahnya, tidak ada isti'lanya, tidak ada itbaqnya. Rusak semua sifat hurufnya. Kasihan huruf ta terdengar seperti huruf ta akhirnya. Makanya pentingnya sifat huruf itu membedakan. Ini tebal ke tipis huruf nih. Jangan ta nanti sama huruf ta. Inna batsha rabbika lasyadid atau alladzi at'amahum. Gitu kayak huruf ta. Kasihan huruf ta-nya rusak langsung. Nah, ya kan? Rusak huruf ta-nya. Jadi dibaca tebal. At'amahum. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, di sini ju'in wa amanahum min khauf. Nun sukun bertemu kha adalah izhar halqi. Jadi dia tidak boleh dipantulkan huruf nun. Min khauf, min khauf, min khauf. Tidak boleh. Yang benar min khauf, min khauf. Nah, coba sama-sama. Wa amanahum min khauf. Baca. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Nah, sampai di sini. Khauf ya, khauf. 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 Nah, jangan khauf atau khauf, tapi khauf. Fahimtum? Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti videonya Ustaz share ya, supaya diingat-ingat kembali pelajarannya. Kemudian mudah-mudahan sedikit ini ada berkah manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita semua di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, di dalam menghafal Al-Qur'an dan murajaah hafalan yang sudah kita hafal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah bimbing kita di jalan yang Allah ridhai hingga akhir hayat kita. Mati dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Firdausil A'la bihaqqil Qur'anil azim bi barakati Rasulillahil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.